Oke, sudah diri. Sudah? Seluruh layar. Diklik tengah-tengahnya hitam dulu ya. Typekan di sini. Ini buka bermainnya. Kita mulai ya. Siap Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kita hadir untuk mengikuti seminar akhir dari Bank BRI dengan NIM 737,37 dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pencarian Terpendek untuk Evakuasi Pasien Positif COVID-19 menggunakan algoritma Universal ya, berbasis Android. Untuk sesi acara kita hari ini nanti ada yang pertama pembukaan yang dialog sedang langsung, kemudian yang kedua nanti ada sesi pemaparan oleh peserta ya. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Nah, di dalam pemaparan oleh mahasiswa nanti ada beberapa penilaian. Penilaian itu berupa kesiapan Anda terhadap materi yang akan disampaikan, kemudian kelugasan Anda menjawab pertanyaan dari penguji, gitu ya. Sekian untuk mempersingkat waktu dipersilakan untuk Bambang mempresentasikan laporan akhir tugas akhirnya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bu ya. Bapak Ibu, mukadimah saya tumpangkan ke yang terdahulu. Yang saya hormati Bapak Hendri Maradona, MKom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Yang saya hormati Bapak Budianto, STMKom selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Bu Erni Roza, STMKom selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Bapak Lutfi Mawahib, MKom selaku penguji 1 saya. Yang saya hormati Bapak Satria Riki Mustafa, MSI selaku penguji 2 saya. Dan yang saya hormati Bapak Basrodin, MKom selaku penguji 3 saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ini merupakan hari presentasi saya untuk tugas akhir kedua. Untuk judul saya yaitu Rancang Bangun Aplikasi Pencari Rute Terpendek untuk Evakuasi Pasien Positif COVID-19 menggunakan algoritma Fluid-Warsal berbasis Android. Studi kasus yang saya masukkan di sini Satgas, Satuan Tugas COVID-19. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, latar belakang. Menularnya COVID-19 membuat dunia ini menjadi resah, termasuk negara kita, Indonesia. COVID-19 merupakan jenis virus yang baru, sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan kadang tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus, keratusan negara pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan, sebagaimana protokol yang kesehatan yang telah berjalan sampai saat ini, yaitu PPKM, termasuk di Rokan Hulu sudah diberlakukan PPKM juga. Kemudian masuk ke evakuasi. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang penyebarannya terlalu cepat. Yang kita lihat juga
melalui udara, melalui sentuhan tangan, itu sangat cepat menyebarnya. Maka diperlukan evakuasi yang lebih cepat juga. Negara kita Indonesia sudah memerintahkan membuat satuan tugas COVID-19. Salah satu tugas mereka ialah evakuasi pasien. Kemudian permasalahannya di sini saya ambil lokasinya di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Termasuk daerah kita adalah daerah yang sudah terjangkit COVID-19 tersebut juga. Berdasarkan laporan dari tim Satgas, total kasus konfirmasi sampai hari ini berjumlah 150 orang. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Banyak penyakit yang berbahaya. Salah satunya yang sangat berbahaya pada saat ini adalah COVID-19. Maka negara kita Indonesia telah membentuk satuan tugas COVID-19 yang dimana tugasnya salah satunya untuk mengevakuasi. Disinilah saya ambil judul evakuasi pasien positif COVID-19 tersebut. Nah, di sini saya menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Algoritma ini adalah algoritma perhitungan jalur terpendek yang dapat mencari semua jarak dari tiap simpul, yang artinya dapat digunakan untuk menghitung bobot terkecil. Keunggulan algoritma ini, pemrogramannya dinamis. Lalu algoritma ini melakukan penyelesaian masalah dengan melihat solusi yang biasanya diperoleh sebagai suatu keputusan nantinya. Penelitian terdahulu menggunakan algoritma Floyd-Warshall pada tahun 2018. Itu sudah digunakan algoritma ini untuk meneliti jalur terpendek untuk titik rumah sakit bersalin atau klinik bersalin. Kemudian pada tahun 2019 algoritma Floyd-Warshall juga digunakan untuk pencarian rute terpendek pendistribusian LPG. Berdasarkan latar belakang yang telah saya utarakan tadi, rumusan masalahnya itu bagaimana membuat rancang bangun aplikasi pencari rute terpendek untuk evakuasi pasien positif COVID-19 menggunakan algoritma Floyd-Warshall berbasis Android. Tujuan penelitiannya untuk membangun aplikasi pencari rute terpendek evakuasi pasien positif COVID-19 menggunakan algoritma Floyd-Warshall berbasis Android. Di batasan masalah, data-data yang saya gunakan di sini adalah data rumah sakit yang hanya menangani COVID-19 atau yang menjadi rujukan untuk pasien COVID-19. Data yang digunakan juga hanya berupa data lokasi pasien, data rumah sakit yang khususnya hanya berada di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian data rekapan hasil output yang berupa informasi pasien yang telah dievakuasi. Manfaat penelitiannya dapat membantu Satgas, Satuan Tugas COVID-19, mengevakuasi pasien lebih cepat tentunya dari yang manual. Kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita tentang algoritma Floyd-Warshall dan COVID-19. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. COVID-19 adalah COVID virus yang berukuran kecil, sangat kecil, yaitu 120 sampai 160 nanomikro. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk antaranya kelelawar dan unta.
evakuasi pasien COVID-19 adalah memindahkan atau membawa ke titik kumpul yang lebih aman untuk pertolongan lebih lanjut atau penindakan lebih lanjut, pengobatan lebih lanjut pasien yang sudah positif tersebut. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan APD lengkap, selalu menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita masuk ke lintasan terpendek. Lintasan terpendek itu adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai tempat atau suatu lokasi yang akan kita tuju. Nah, lintasan minimum ini, lintasan terpendek ini saya menggunakan graf. Nah, di graf. Graf ini adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis. Graf yang digunakan dalam pencarian jalur terpendek ini, saya gunakan graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Teori graf merupakan cabang ilmu matematika diskrit. Biasanya penerapannya banyak digunakan ke ilmu ekonomi, biologi, kimia, sosial, dan teknik informatika maupun untuk transportasi. Floyd-Warshall seperti yang saya kemukakan tadi, algoritma Floyd-Warshall merupakan salah satu varian dari pemrograman dinamis. Metode Floyd-Warshall ini dia melakukan penyelesaian masalah dengan melihat solusi yang akan didapat dari suatu keputusan, yang dimana solusi-solusi itu nanti dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya dan memiliki kemungkinan solusi itu lebih dari satu. Nah, berhubung penelitian ini berbasis Android, saya juga menggunakan platform Android. Platform Android ini seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, Android adalah sebuah sistem operasi sumber yang terbuka, yang mana menggunakan bahasa pemrograman Java. Banyak fitur-fitur Android seperti grafis, Bluetooth, kamera, GPS, dan yang lain-lainnya. Kemudian saya menggunakan web service. Web service ini saya gunakan untuk mendukung interaksi ke mesin-mesin melalui jaringan. Kemudian ada Google Maps API. Nah, Google Maps API ini adalah layanan web yang dikembangkan oleh Google yang dapat memberikan kita sebuah citra satelit, peta, kemudian jalan, dan memberikan kita panorama 360 derajat biasanya Bapak Ibu. Lalu GPS ya. GPS ini biasanya singkatannya Global Positioning System. Nah, yang mana GPS itu banyak digunakan untuk mencari posisi, menentukan posisi suatu tempat atau suatu objek. Baik, tahapan metode penelitian. Tahapan metode penelitian saya, yang pertama kita pengamatan penelitian, Bapak Ibu, kemudian perumusan masalah, pengumpulan data pasien, dan data rumah sakit yang ada di rekan hulu itu sudah saya kumpulkan. Kemudian analisa metode Floyd-Warshall-nya, analisa fungsi sistem, lalu perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, kesimpulan, dan saran. Perhitungan manual untuk algoritma Floyd-Warshall, gini ya, biar enak ya. Rumusnya adalah X, I, J. I itu kolom, kemudian J itu baris. Yang diketahui itu ini K, integrasi. Nah, integrasinya ada 0, 1, 2, 3, 4. Rumusnya
X kolom koma baris, kemudian lebih besar X kolom koma integrasi ditambah X integrasi koma baris. Untuk menentukan tabel matriks yang X0 integrasi yang pertama, kita tinggal lihat perhitungan. Ini sudah saya buatkan jalur, salah satu jalur. Saya buat 1, 2, 3, 4. Di mana 1 ke 2 itu 5, 1 ke 3 9 dan seterusnya. Nah, tabel metriknya di sini kita buat. Kalau saya buatnya ini gini Bapak Ibu. 1 2 3 4, yang ke bawah juga 1 2 3 4. Nah, kita masuk perhitungan matriks X0-nya. 1 ini judul atas ya, terus ini bawah. Kemudian ini kenapa bisa 0? Yang nampak kurang tahu Pak. Terlihat Pak Asbi. Maaf sebelumnya Pak Satria, bisa lihat infokusnya Pak? Nampak kok, jelas ya. Nampak PowerPoint-nya. Oke, baik Pak. Saya lanjut Pak ya. Baik, tabel matriks X0-nya ini kenapa bisa 0? Karena 1 ke 1 itu tidak bisa. 1 ke 1 kan tidak ada, maka ini 0. Kemudian 1 ke 2, jarak 1 ke 2 itu 5. 1 ke 2 itu 5. Maka di sini kita isi 5. Kemudian 1 ke 3, kita lihat di jalur 1 ke 3 itu 9. Kemudian 1 ke 4. Nah ini kenapa tak terhingga? Karena 1 ke 4 ini harus melompati jalur lain. Misal nih 1 ke 4 kan tidak bisa, dia hanya bisa melalui 1 ke 2 dulu baru ke 4, atau begitu juga di yang lain 1 ke 3 dulu baru ke 4. Maka 1 ke 4 saya buat tidak terhingga. Nah lanjut untuk jalur 2, jarak 2 ke 1 sama, kita tinggal lihat 2 ke 1 itu 5, kemudian 2 ke 2 karena jarak itu juga dipanggil 2 ke 2 maka 0. Begitu seterusnya. Baik Bu. Untuk perhitungan ini X1 X1 2 3. Kenapa 2 3? Kita lihat rumus kembali. I itu kolom, J itu baris. Jadi kita lihat yang mau kita carikan di bagian ini nantinya kosong 3. Maka 2 ke 3 I, J, kita buat I-nya baris, I-nya itu baris ya, kolom kedua ini, baru J-nya itu adalah baris ke-3 di sini. Nah, maka isinya 2 ke 3, 2 ke 3 ini adalah 3. 2 ke 3 ini adalah 3. Maka di sini saya buat 3. Lanjut X kolom koma integrasi. K itu tadi integrasi, maka kolomnya tadi kolom 2, integrasinya itu kan integrasi 1, maka 2,1. Kita cek kembali di sebelahnya. Oke, tadi algoritma Fleischmann-Warshall itu dilihat dari tahapan perhitungan setelahnya untuk menentukan yang selanjutnya. Maka kita lihat 2 ke 1. 2 ke 1 itu adalah 5. 2 ke 1 itu 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian lanjut integrasi 1, barisnya ketiga. Kan baris ketiga. Jadi 1,3. Kita cek di sini 1 3 berapa? 1 3 itu 9. Nah, tinggal tambahkan 5 tambah 9 sama dengan 14. Nah, berhubung kenapa di sini kita isi 3? Karena 3 lebih kecil dari 14, maka yang dimasukkan adalah nilai yang sebelah kiri, yaitu 3. Maka di sini itu isinya 3. Begitu juga selanjutnya. Namun apabila yang sebelah kiri lebih besar dari hasil,
maka yang dimasukkan adalah hasilnya. Misalnya di sini ada saya buat perhitungan matriks yang X2 itu terdapat tuh yang pertama 9. 9 itu lebih besar dari hasil, maka yang dimasukkan adalah angka 9. Begitu seterusnya. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini sama sehingga mendapatkan hasil di ini nanti jalur terbarunya. Kemudian next. Ini ada flowchartnya. Ada 3 user, admin, puskesmas, kemudian satgas. Dari start, kemudian kalau admin dari start dia login. Kalau masukkan username dan password, kalau valid dia bisa langsung masuk mengakses. Yang diakses dia adalah data kecamatan, RS, puskesmas, jalur, about, pengguna, dan kemudian logout and berakhir. Di kecamatan dia bisa mengolah data kecamatan. Itu yang dipanggil nanti database kecamatannya. Di RS dia dapat mengolah data RS dengan memanggil database RS-nya. Sama begitu juga puskesmas, jalur, about, dan pengolahan data. Untuk puskesmas sama dia start login jika valid username dan passwordnya, dia bisa mengakses data pasien. Dia bisa mengolah data pasien, mengolah laporan pasien untuk dicetak, untuk rekapitulasinya. Kemudian untuk user satgas, dia ada start, login, masukkan username dan password jika valid. Dia dapat melihat laporan pasien yang masuk untuk dievakuasi. Lanjut, ini adalah use case diagramnya. Untuk admin, akses dia ada di beranda aplikasi, kecamatan, RS, puskesmas, jalur, about, pengguna, bisa ubah password dan logout. Satgas hanya beranda aplikasi, kemudian lihat about dan laporan pasien, yang mana pasien itu nantinya yang mau dievakuasi. Kemudian puskesmas itu dapat mengolah pasien, untuk laporan pasiennya dicetak, kemudian bisa juga ubah password dan logout. Ini kelas diagramnya, di mana ini adalah relasi dari database. Ini jalur puskesmas, yang ini kecamatan, pengguna, pasien, RS, dan about. Saya next. Baik Bu, saya next lagi. Ini activity diagram login-nya. Lanjut. Demo aplikasinya Ibu? Iya. Baik. Ini sudah saya online kan Bapak Ibu, source kodenya. Saya sewa server nih Pak. Ya, saya sewa server, beli domain. Ini saya buat domain itu psikovid.online. Pertama, saya ingin memperkenalkan untuk user admin, super adminnya. Saya buat username-nya sa, password sa. Langsung kalau untuk menu lupa password ada di sini. Mana tahu lupa password, tinggal kita masukkan email, mana kemudian bisa langsung proses. Ya Pak. Kalau lupa email, biasa emailnya satu aja Pak. Kalau orang-orang yang sukses rata-rata emailnya satu ya Pak ya. Baik, saya tadi username yang saya masuk. Kirim ke email Pak untuk reset passwordnya. Kemudian, ini menu beranda kecamatan, maksudnya beranda home. Kemudian di sini ada menu kecamatan. Ini nama kecamatan sudah saya masukkan 16 data dari Kabupaten Rokan Hulu.
seluruh kecamatannya. Kemudian gimana Pak? Bisa Pak ditambah. Kalau mau ditambah kita coba. Misalnya tes Pak ya. Tes, nama kecamatan tes kita simpan. Data berhasil, kita coba cek kembali. Nih nambah ada 17 data, dia ada di belakang. Ini Pak tes. Kalau mau ubah bisa, jika mau diubah. Kemudian kalau mau dihapus, dia bisa juga dihapus. Kita coba hapus tesnya. Dia back jadi 16 data lagi Pak. Baik. Lanjut ke menu rumah sakit. Sama Pak, bisa tambah. Kalau ini rumah sakit ini memasukkan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanggulangan pasien COVID-19 berdasarkan data dari Diskominfo. Nomor 3 Azahra di Ujung Batu Pak. Ya, lewat awal bros sedikit. 4 Pak. 4 di Rokan Hulu 4. Kemudian kalau mau tambah rumah sakit bisa. Misal kita buat tes juga alamatnya Sontang, baik Pak, Sontang. Permintaan. Ini tinggal masukkan foto Pak. Saya tidak ada foto lah Pak. Mungkin kosong dulu Pak ya. Boleh Pak, bisa tersimpan juga. Kalau mau dimasukkan juga bisa. Cuman Bambang nggak punya foto nih Pak di sini. Foto itu juga rumah sakit itu juga nanti sama Pak. Atau foto sembarang Pak ya. Foto sembarang. Featuresnya. Ini Pak. Banyak sih Pak ini link-link. Misal ini Pak ya. Baik ini termasuk latitude-nya. Untuk mengisi latitude kalau kita tidak tahu nih, kita bisa cek dari Google Map dulu Pak. Bambang coba tes Maps. Yang isi datanya super admin Pak, benar. Misalnya kita coba rumah sakit Sontang, Sontang apa namanya Pak? Sontang. Misalnya ini Pak ya. Nah ini kita tinggal klik kanan aja untuk mengetahui latitude longitude. Bisa kita langsung klik untuk copy. Bisa kita pastikan langsung. Ini longitude-nya letak di bawah. Oke, kemudian simpan. Yang ini nggak perlu di drag sebenarnya. Nggak perlu di drag. Ini nanti kalau udah ini dia langsung otomatis. Kalau dia hafal peta, kan langsung drag itu aja kan? Iya Pak, cuman kalau drag ini kan misalnya jauh Pak. Ini kan kita nggak tahu Pak posisinya. Maka lebih nyaman, lebih enak kalau memang lihat dari maps, copy. Tapi itu pun kalau hafal peta juga orangnya kan? Si penginput ini. Iya Pak, kalau nggak hafal peta, nggak salah Pak. kalau nggak hafal peta tinggal dari Google Maps tadi. Info Google Maps kan valid. Kita coba. Simpan. Oke, data berhasil, kita back. Kalau map ini saya tunjukkan boleh bisa jadi satelit juga, biar lebih jelas untuk pencitraannya. Yang barusan data tadi mana? Data tadi ini deh Pak. Tes. Detailnya bisa kita cek. Detailnya ini. Nah ini tadi, dia langsung otomatis yang Bambang bilang tadi, Sontang. Kan langsung di Sontang deh Pak. Ini dia. Baik, ini tadi foto. Ya Pak. Puskesmas sama Pak, begitu juga. Kita coba. Puskesmasnya kita coba. Iya Pak, benar. Bambang masukin 16 data, tapi satu kecamatan kan kadang ada yang 2 puskesmas. Bambang masukin 1 aja. Banyak Pak. Iya Pak, Rambah ada 2, Tambusa Utara ada 2. Nanti ada 2 juga Pak. Banyak Pak. Nanti masukin semua boleh? Boleh Pak, bisa. Total berapa? Totalnya sekitar 20, 23, 24, 23 kayaknya Pak. Kan semakin total semakin bagus. Iya benar Pak. Oke, jalur. Siap. Dat puskesmas sama seperti itu juga tadi bisa. Jalur ini bobot jalurnya Pak. Misal yang dari puskesmas yang ini Rambah Pak ya. Puskesmas Rambah yang dekat. Nah, misal dia kalau ke rumah sakit RSUD kan lebih dekat. Lebih dekat. Bobot jalurnya itu kan gambaran itu Bambang buat di sini 9. Bisa dari
9 jalur nanti. Teman-teman aja. Jadi Maps itu akan nampilkan jalur yang paling terdekat dari situ. Kemudian ke Surya Insani, Bambang agak Nah itu cara menambahkan bobot jalur itu. bisa Pak, tinggal klik tambah jalur. Misalnya nama RSUD-nya apa? Kita coba yang tadi tes ya. Tes ke Sontang Pak ya. Nama puskesmasnya misal dari Rambah. Dari Rambah, bobot jalurnya kalau ke Sontang kan jauh tuh Pak. Kemungkinan kalau di Maps itu kita coba buat 6 Pak. Simpan. Maksudnya gimana bobot jalur berapa? Banyak alur sebanyak 6. Iya, banyak alur jalurnya itu Pak. Kemudian kita coba back tadi paling akhir. Ini dapat tes rumah sakit tes tadi untuk dari Puskesmas Rambah. Nah jadi kan admin ini nanti Bapak menyebutkan bobot jalur kan Admin, super admin. Kan? Iya. Nah itu butuh pengetahuan dia kan terhadap berapa mau memasukkan jalur. Benar Pak, dia butuh pengetahuan pempelajaran map. Bisa nggak aplikasi itu memberikan semacam rekomendasi? Rekomendasi gimana Pak? Otomatis ke map. Enggak, itu otomatis merekomendasikan ketika dia akan memasukkan bobot jalur. Sebenarnya udah ada nih jalur yang tersedia untuk dari rumah sakit RSUD dari Sontang tadi ke Rambang nih. Sebenarnya itu udah ada gitu jalurnya, nggak bisa ya? Bisa Pak, cuman itu tadi Pak. Kalau Bapak misalnya tadi kan dikira-kira aja Pak Lutfi ya. Misalkan saya buat ke Sontang tuh 6, tapi kira-kira ya kan? Kira-kira Pak. Akurasinya ini dapat. Dapat Pak, kita bisa tes nanti. Dia kan nanti kan si nggak sampai 6 dia kan map ini akan mencari jalur terpendek ya Pak. Flight Warsal ini dia pasti akan mencari menentukan jalur terpendek, itu yang akan ditampilkan dia. Walaupun nanti kita buat 10, walaupun kenyataannya tidak 10, tapi dia akan mencari yang paling terpendek yang bisa dilalui si Satgas tadi untuk penanganan itu. Enggak masalah Pak. Enggak, bobot itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting bobot jalur kita isi. Itu aja Pak. Kalau nggak diisi, si Flight Warsal nggak tahu. Nah, begitu Pak. Lanjut, ada menu about. About ini informasi si pembuat, kemudian keterangan aplikasinya. Ini saya buat aplikasi pencari rute terpendek untuk evakuasi pasien positif COVID-19. Ya Pak. Pengguna di sini super adminnya sama Satgas. Ini yang menggunakan aplikasi. Android Pak Satgasnya. Nah, kemudian ini untuk mengubah password, lalu logout. Baik. Kita lihat dari sisi Web Puskesmas, pengguna Pak ya. Kita coba Tambusah Utara Pak, boleh Pak ya? Saya buat Tambusah Utara kemarin, Reni kalau nggak salah Pak. Coba masuk, iya. Gunanya per orang namanya. Si admin Puskesmas itu Pak. Misal sekretaris Puskesmasnya itu. Kemudian di Puskesmas dia ada menu pasien. Nah, menu pasien inilah yang menambah data pasien. Misal di daerah Tambusah Utara, tempat Bambang sana, mereka melakukan tes swab kepada masyarakat. Nah, biasa itu kan nanti jika hasilnya keluar 1 minggu setelah tes swab ataupun beberapa hari setelah swab tes, hasil positif muncul keluar, admin Puskesmas langsung nambahin di sini agar si Satgas bisa cepat-cepat mengevakuasinya. Misal nama pasien apa Pak ya? Coba. Tolong dibuat dulu Pak ya. Nama orang. Rudi. Baik Pak. Rudi jenis kelamin laki-laki Pak ya. Alamatnya misal karena di Mahato. Gimana Pak? Manual Pak. Mahato. Petanya belum ya? Kalau di sini nggak masuk peta Pak. Untuk alamat pasien dia nggak masuk peta Pak. Enggak. Yang dimasukkan ke peta adalah puskesmasnya, data lokasi puskesmas. Baik, Mahato misal KM 10 Pak ya. Usianya misalnya 67 tahun. Simpan. Oke, data berhasil kembali. Ini dia Pak, tadi yang terbaru Rudi, tanggal 2 bulan Agustus 2021 kita input pukul 10.21. Pas Pak ya. Rudi laki-laki, Mahato kelamin 11, usia 67 tahun, laporan menunggu. Boleh langsung kita tes aplikasi Android Pak?
biar lebih kelihatan. Bambang buka sambil menunggu. Sebenarnya udah Bambang masukin juga di handphone, nanti kan nggak nampak semua gitu Pak. Sambil menunggu itu terbuka, boleh lanjut Pak. Ini untuk laporan pasien. Nah ini yang laporan pasien, ini yang bisa dicetak Pak. Nah, seperti yang Bambang kemukakan tadi di batasan masalah. Ini dia laporannya pasiennya. Kemudian ini menu ubah password untuk si admin puskesmas jika mau tahu apa, kemudian logout. Ini udah terbuka, masih loading Pak. Jadi jalurnya itu begini Pak, Bambang jelasin sekali lagi mungkin. Dari informasi yang masuk nanti ke Satgas pada saat admin puskesmas sudah masukkan data yang pasien positif COVID, langsung informasi itu masuk ke Satgas. Informasi masuk ke Satgas, ke laporan Satgas. Nah, nanti Satgas jalurnya tinggal cek dia dari puskesmas mana. Misal tadi kita inputkan dari Tambusai Utara, maka si Satgas langsung menuju ke puskesmas Tambusai Utara. Nah, dia nggak langsung ke rumah pasien Pak, karena yang input kan tadi si puskesmas, dia ke puskesmas dulu. Tujuannya yang lebih utama adalah terkadang kita kan nggak tahu kondisi di daerah tersebut di Tambusai Utara gimana, yang lebih paham kan orang puskesmasnya. Nah, lalu di puskesmas juga kita butuh untuk mengambil APD lengkap untuk protokol kesehatan. Nah, dari puskesmas baru sama-sama dengan admin puskesmas, dengan Satgas yang udah di pekerjaan di puskesmas itu juga yang dibagi tugas, berangkat bersama ke rumah pasien itu untuk penjemputan. Kondisi dari puskesmas ke rumah pasien nggak ada rute? Tidak Pak, tidak ada rute. Kenapa? Bukannya dulu itu yang akan dibuat? Rutenya dari itu Pak, puskesmas itu tadi. Dia kan memang harus ke puskesmas dulu Pak. Kalau misalnya langsung ke rumah pasien, Satgas kan nggak tahu menahu lokasi keadaan di lokasi pasien itu gimana. Pertanyaannya, apakah Satgas itu nggak tahu lokasi rumah sakit dan lokasi puskesmas? Lokasi puskesmas tahu. Dia kan terbaca nanti Pak dari puskesmasnya mana, Tambusai Utara 2 misalnya. Dia langsung menuju ke sana Pak. Ya kan, Bapak. Satgas kan ibaratnya udah tahu lah, apalagi Satgas di Rokan dulu pasti tahu lah lokasi puskesmas. Ya. Apa alasannya itu perlu dicari rute terpendeknya? Yang tertulis dicari rute terpendeknya pada saat mengevakuasi Pak, bukan si Satgas menuju ke puskesmas pada saat evakuasi pasiennya. Biar lebih cepat, terkadang kan ada banyak pasien lagi yang menunggu untuk dijemput. Misal Satgas di Rokan Hulu ini kan terbatas untuk penjemputan, maka rute terpendek itu sangat membantu mereka untuk lebih mempercepat evakuasi, dicari jalur terpendek. Misal Pak, kalau di Tambusai Utara, lanjut Pak ya. Baik, ini langsung saya run Pak ya. Agak lambat Pak. Berhubung laptopnya RAM-nya cuma 8 GB, kalau pakai Android Studio dia termakan hampir full. Oh, apa karena kita tutup kemarin Pak ya? Oke, coba saya akan dari sini Pak ya. Jadi CBT berarti apa? Di admin CBT. Enggak ada sendiri. Karena iya Pak. Oke. Iya ya, boleh Pak. Ya. Kemarin dia udah saya ubah sampai 31 Agustus, cuma yang di CBT lupa saya nggak ngecek di sini. Nah, iya. Iya. Oke Pak, biar saya lakukan. Iya, oke Pak. Nah, iya Pak. Mohon ketersediaan menunggu Pak. Iya.
Jadi kita tahu. Tadi kita. Prosedur Mas. Tidak jelas apa kalau hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa masuk, sudah terbuka, sudah terang. Kita coba. Tadi yang pasien yang kita inputkan atas nama Bapak Rudi. Nah, ini untuk Satgas. Biasanya setelah admin Puskesmas langsung memasukkan data pasien yang sudah positif, informasi akan masuk ke Satgas. Ini tadi username Satgas, passwordnya Satgas. Nah, ini gambaran beranda aplikasi evakuasi pasien COVID ya untuk Satgas Bapak. Kemudian di sini ada laporan pasien, about dan logout seperti yang gambarkan tadi. Kita cek laporan pasien. Nah, ini tadi langsung masuk atas nama Rudi. Tanggal ini 2 bulan 8 2021, pasiennya Rudi dari Puskesmas Tambusai Utara 2, statusnya laporan menunggu. Kenapa menunggu? Di sini membuat menunggu, mungkin si Satgas masih menjemput pasien lain. Nah, jadi ditangguhkan dulu. Setelah kosong, maka wajib si Satgas mengklik untuk mengevakuasinya. Silahkan diterima laporannya. Nah, setelah laporan diterima Satgas, otomatis tugas Satgas selanjutnya adalah menjemput evakuasinya. Berangkatlah si Satgas ke Tambusai Utara 2 tadi Bapak. Puskesmas Tambusai Utara 2. Untuk tadi yang seperti Bang bilang, melengkapi APD, kemudian protokol kesehatannya dibawa dan membawa beberapa orang puskesmas. Kemudian jika sudah terjemput, untuk penentuan rute terpendeknya, si Satgas bisa masuk ke laporan Bapak Rudi tadi, diklik misalnya. Ya, nah, mau dievakuasi ke rumah sakit mana? Tinggal pilih. Ke Rumah Sakit Umum Daerah Surya Insani, Az-Zahra atau Awal Bros. Kita coba di Insani Pak ya, Surya Insani. Cari rutenya, rute terpendeknya. Nah, ini Pak muncul. Titik apanya dari mana? Ini Tambusai Utara 2-nya. Bisa dicek lagi lebih detail. Ini yang menggambarkan maps. Titiknya itu dari Puskesmas ya? Iya Pak, dari Puskesmas titiknya. Ini daerah Tambusai Utara 2-nya. Kemudian untuk apanya, untuk rumah sakitnya yang ini tadi Pak, di Surya Insani. Kita coba cek benar apa tidak keakuratan data tadi seperti yang Bapak tanyakan. Ini Pak, Surya Insani. Benar Pak. Kita coba ke rumah sakit lain misalnya. Rumah sakit Surya Insani penuh atau sudah sampai di Surya Insani sudah penuh, tidak menerima pasien lagi. Kemudian lanjut ke Ujung Batu. Yang lebih terdekat Awal Bros. Kita coba rute ke Awal Bros. Nah, ini titik dari Tambusai Utara 2 tadi. Kemudian keakuratan Awal Bros kita coba cek. Ini Pak. Nah, di Maps memang sudah terdata RS Awal Bros. Kelihatan Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini jalurnya untuk ke Awal Bros. Nah, setelah sampai pasien sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Awal Bros, maka Satgas selesailah tugasnya dan wajib mengklik laporan selesai.
untuk mengakhiri kinerja dia pada hari itu juga. Laporan selesai, nah otomatis di puskesmas akan berubah statusnya, laporannya menjadi laporan selesai. Ini Pak, atas nama Bapak Rudi, laporan selesai. Mungkin itu saja demo yang dapat Bambang sampaikan kepada Bapak Ibu. Atas perhatian dan kelanjutan sesi berikutnya Bambang serahkan kepada Bu Erni. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemudian baik, terima kasih. Selanjutnya menguji satu Pak Lutfi Naufik. Adanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tadi di demo sudah sempat juga tanya, tapi ini baru pertanyaan yang sebenarnya. Ya Pak, mari Pak. Oke, rancang bangun aplikasi pencarian rute terpendek untuk evakuasi pasien positif COVID-19 menggunakan algoritma Warsal. Warsal. Nah, oke lah kita cek dulu algoritma Warsal ini ya belum masuk kajian ilmu apa? Matematika diskrit Pak. Matematika listrik. Ya, ibaratnya kalau kita kan ada masuk jaringan secara luar, masuk data milik, dia nggak ke situ ya? Enggak Pak, matematika diskrit. Matematika listrik. Iya. Berarti nggak ada hubungannya sama metode-metode yang selama ini digunakan oleh anak TI ya? Jarang gitu ya? Jarang Pak. Ibu Bambang waktu itu ngajuin judul yang dipelajari selalu ketolak Pak. Ya, dia masuk kajian apa gitu, kalau matematika listrik kan udah umum matematika listrik. Tapi Iya, Pak. dia tuh masuk ke bidang apa gitu? Kalau itu bahasanya. Ke itu tadi Pak, matematika diskrit, ke graf Pak untuk pencarian rute terpendek. Teori graf tadi. Situ ya. Ya. Tapi kalau kita baca sekilas dulu, rancang bangun itu udah pas ya kalimatnya ya? Rancang bangun. Bangun gitu maksudnya gimana? Iya Pak, merancang dan membangun aplikasinya. Oh, gitu. Jadi kan dirancang dulu, baru kita bangun Pak. Karena di apa namanya? Diimplementasikan setelah Ya Pak, Ada rujukan masalah juga seperti itu. saya dibangun nggak? dibangun, kemudian diimplementasikan Pak. Nanti terlalu rame Pak. Kalau kita baca rujukan masalah ya, juga rancang bangun aplikasi kendaraan itu pendek untuk evakuasi pasien COVID. Nah, ini yang menggunakan algoritma Warsal. berbasis Android. Benar. Berarti ini kan permasalahannya yang sebelumnya karena apa gitu? Permasalahan Jadi, sebelumnya di luar tuh pasti kan ada masalah. ada Pak. Nah, permasalahan sebelumnya kan hanya melalui Google Maps saja. Google Maps Itu malah lebih akurat. gimana Pak? Dia kan nggak langsung ini Pak tertuju ke misalnya lokasi apa, kan kita nggak tahu nama nih. Mana tahu ada petugas baru di Satgas, mungkin orang luar. Nah, kalau kita cek dari Google Maps, dianya kan main apa aja sih Pak? Hanya nama manual saja. Untuk pencarian rute terpendek, untuk langsung ke rumah sakitnya, dan nggak ada Pak, kosong. Nah, jadi untuk laporan pasien juga kan dia kalau pakai aplikasi ini, dia langsung terdata Pak, Jadi, nampak kelebihannya lah. Kelebihannya ini dibandingkan kalau langsung Google Maps. Google Maps aja, apa kira-kira? Biasa kalau puskesmas kan laporan nih atas nama ini, misalnya tadi Bapak Rudi, nama Bapak Rudi, kan laporan tidak ada Pak, tidak jelas. Ada Pak Rudi itu kalau di puskesmas juga tuh dia kepala puskesmas. Wah keren Pak. Oh, jadi pasien di sini. Jangan doakan beliau positif Pak. Oh, udah pasien kemarin. Udah positif Pak. Masya Allah. Tapi udah semoga Bapak. Tidak masuk ke sini. Nah kalau misalnya tadi yang apa kan hanya melalui telepon Pak, data kan tidak akurat. Kalau aplikasi kan dia langsung menampilkan data informasi, umurnya, kemudian nama lengkapnya tadi kalau kita tulis nama lengkap. Dokumentasinya. Iya Pak, lebih akurat, lebih baik. Cuman sekilas tadi hanya menampilkan rute aja. Iya Pak, Hanya itu saja. rute saja sesuai judul Pak. Rute aja tapi si penghuni apa ya? Pengguna itu nggak paham peta gitu. Nggak paham peta Pak. Google Map itu, Ah. saat kita mau berpergian nih dari Iya, Pak. sini ke titik sana, bisa kita mulai tuh. Jadi saat kita berjalan ikut tuh. Nah, Nah ini gimana? kembali sesuai judul Pak. Di batasan masalah dia hanya Bambang hanya buat penampilan rute terpendeknya saja Pak. Jadi secara fungsi nggak begitu fungsi lah kalau dia nggak paham peta.
Kalau dia nggak paham peta kan dia nampak Pak rutenya misalnya tadi Pernah kan pakai naik mobil misalnya Bapak pernah Pak. di kota yang Bapak nggak tahu alamat, Terkadang kita klik Google Map Pak, Google Maps-nya penipu Pak. kan itu kayak yang peta. Terkadang diketikkan, Bambang pernah salah satu Pak, nyasar Pak ke toko bangunan. Terakhir di berhentinya Anda sudah sampai, tapi sampainya di sawit-sawit Pak. Kalau dengan aplikasi ini, tadi si penginput dia kan udah langsung masukkan longitude ya Pak. Pasti akurat kalau ini. Ya itu kan akurat memang. Benar. Tapi ketika sekarang pertanyaannya itu ketika digunakan. Nah, tinggal cek Pak. Tadi misal nih, agak lambat Pak. Tadi muncul dari Tambusa Utara ke RS Insani contohnya. Nah, kan dapat Pak jalurnya dari jalan mana? Bacaannya kan dari jalan mana ini. Nah, kita tinggal cek dari Google Maps ya kalau memang mau mulai dari klik mulai kayak seperti yang Bapak ingin dari Google Maps. Nah, dari situ Pak. Kalau kita langsung klik Google Maps, terkadang Google Maps ini datanya nggak akurat. Mungkin ya nggak tahu kalau sekarang sudah diperbaharui, tapi pun yang diperbaharui rata-rata kan di kota-kota besar Pak, jalan besar. Kalau yang di desa pedesaan, di rumah-rumah itu kan nggak ada Pak diperbaharui. Seperti rumah Bambang, masih gelap di Google Map Pak. Jadi kalau kita nggak masukkan latitude longitude, itu Pak. Kalau nggak kita masukkan latitude longitude-nya, dia nggak akurat Pak, nggak akan sampai di situ. Tiba-tiba nanti. Ya, maksud Bapak pas itu. Udah pas di aplikasi Bapak memasukkan longitude. Benar? Dan apa tadi? Latitude apa? Longitude, latitude-nya. Latitude dan longitude nih. Ya. Kan udah pas tuh memang. Itu udah pas. Tapi kenapa nggak sampai ke tahap lagi ketika itu diklik ya dia mengikuti itu rutenya. Nah, kan penampilannya Pak pencari rute terpendek untuk menemukan rute terpendeknya saja, bukan membantu memberikan jalur. Tapi orang kalau baca, orang Iya, Pak. ini pencarian rute terpendek. Ya seolah-olah siap nih dengan rute itu kita berjalan mengikuti rute terpendek itu, kita mengambil rute-rute yang menyesatkan, rute yang panjang. Tapi ternyata di aplikasi cuma sampai tahap itu juga. Kita ini rutenya, terus Ya, Pak. pengguna suruh cari sendiri. di Benar. lapangan. Benar. Apa nggak sekalian sampai ke tahap itu gitu? Nggak bisa. Bisa Pak, cuman sudah sesuai judul yang Bambang pahami, judulnya itu disitulah masuknya Pak. Dia hanya menampilkan rute terpendek. Nanggung Pak. Nah, mungkin itu tadi Pak, sesuai di manfaat penelitian. Mungkin penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Baik Pak. Karena gini lah Pak. Ya Pak. Sebenarnya teknologi lain yang diciptakan oleh orang yang terutama Google tadi ya. Benar. Ada metode Di lainnya. kota besar nih, mau kita belok salah pun dia tetap ngasih sugesti, bukan sugesti apa? Informasi. Ngasih saran lah. Ngasih informasi. Sini tadi meskipun nggak lewat di simpangnya, Benar. tetap dia menunjukkan terus tuh rute Ya, yang benar. berubah sesuai kondisi kita di lapangan. Nah kalau ini kan hanya rute Tampilkan rute terpendek. dan rutenya tuh mati kan? Mati Pak. Hanya nampilkan aja Pak. Hanya nampilkan aja. Semisal dia tim satgasnya udah berjalan ini di tengah perjalanan, dia paling nengok lagi. Kira-kira udah sampai mana ya? Iya kan? Itu langsung ke Google Map-nya Pak. Nah, berarti lagi-lagi butuh Google Map langsung. Butuh Google Map. Dan lain-lain ini udah apa kan? Kan pas tadi Pak, hanya metode kita yang gunakan fluid warsal, penentuan lokasi penentuan rute terpendeknya saja, tidak membantu Dan rutenya pun ini Bapak buat dari puskesmas ke RS. Iya. rujukan kan? Benar. Kenapa rutenya nggak dari rumah Data pasien. Seperti Babang bilang tadi Pak di awal. Kalau kita cari nih, misalnya data pasien kan nggak tahu Pak alamat posisi di mana. Yang lebih akurat adalah longitude, latitude. Kalau itu disebutkan ketika sedang di rumah pasien. Di rumah pasien. Nah, sedang mengevakuasi, misalnya sedang menjemput. Itu juga Satgas menginputkan data rumah pasien. Kan langsung bisa. Longitude ketika kita sedang di situ kan longitude dan latitude-nya kan langsung terbaca di situ juga kan. Benar Pak. Kalau ini berarti kesannya nanti datang dari kabupaten nih, kita asumsinya nggak tahu lah posko Satgas kabupaten itu di mana. Iya. Ini dari kabupaten, Tapi- dari pasir lah. Benar Pak. Datang ke kecamatan, Tambusa Utara nih, ke puskesmas dulu. Nanti dari puskesmas pergi lagi mencari rumah pasien. Benar. Tapi dari rumah pasien balik lagi ke puskesmas, baru berangkat ke Karena ke rumah sakit. gitu. Nah. Kan itu kesannya jadinya. Karena dari awal kan kita udah memang bawa orang puskesmas Pak. Nah, bawa orang puskesmas untuk ke rumah pasien. Nah, kita wajib memulangkan orang puskesmas dulu Pak. Nah, baru tembak ke rumah sakit yang kita tuju.
Ya, kalau orang Dan puskesmas, melihat situasi struktur dan bentuk jalan di Rokan dulu, kayaknya orang pasti ada utama yang dilewati untuk menuju ke rumah sakit. Belum ada kan rute terpendek yang akan dicari dari mana kira-kira? kalau di Tambusai Utara Pak, jalannya agak banyak Pak. Bisa motong dari DK 4, dari DK 1. Dia dari jalan sawit-sawit itu Pak. Posisi puskesmasnya kan di jalan besar. Di jalan besar memang Pak. Nah, kan bisa motong Pak. Ketika mau ke rumah sakit rujukan, bingung nggak kira-kira selama ini? Kalau orang satgasnya sudah lama Pak, nggak bingung. Nah, data ini membantu juga mana tahu ada petugas satgas yang baru masuk dari Sekali luar. lagi tadi, Enggak. ada rute terpendek tapi mati rutenya. Orang nggak tahu posisi dia sampai di mana. Itu tadi Pak, berhubung karena judulnya itu Pak, Bambang buat hanya sampai di situ. Sampai Iya. sebenarnya terbayang nggak sama Bapak pernah nggak pakai Google Maps? Ah. Terus waktu kita berjalan ditekan mulai. Jadi Tinggal ikut mulai. posisi kita di mana dia ikut jalur itu gitu. Terbayang nggak pernah kan? Pernah Pak. Ada tes sampai di situ. Aku sebenarnya udah sampai situ tapi nggak sampai ke sana. Jadi Pak, Berhubung- pakai Satgas Darurat itu kan mungkin bingung ya. Pak. Bingungnya cuma sekali, satu hari itu bingung, biasanya tugas 2 kali itu udah tahu nih, jadi nggak pakai ini lagi. Iya Pak. Sampai kelebihannya tadi Pak, kelebihannya dia ada pendataan pasiennya di. Iya. Ada pendataan pasien, ada pendataan rumah sakit. Mungkin itu kelebihannya dibandingkan kalau di Dari Google Maps manual. Itu mungkin menangnya hanya di pendataan, ada pendataan pasien tadi. Nah, data lokasi juga lebih akurat Pak. Nah, dari Google Maps lebih akurat. Ikutin jalur tadi itu salahnya. Sebenarnya metode ini bisa nggak sampai ke situ? Bisa Pak, menggunakan metode tambahan lain lagi, Nah, ketika seperti yang di Google Maps. ini diimplementasikan di Android Studio, di bagian mananya itu yang ngitung pakai metode fly forza ya? Di sini Pak, boleh menunjukin. Di Google Map aja. Dia itu Pak, menggunakan IPI tadi Pak, menggunakan IPI tadi. Bentar Pak. Kalau di hitungan manual oke lah, ada metrik-metriknya, ada efeknya. Tapi ketika diimplementasikan ke bahasa programnya gimana? Cara melengkapkan, oh ini kalau jalurnya banyak nih, bagian terpendek ini, itu gimana ya kira-kira? Nah, dia di program IPI Pak. Ya, aplikasi atau bahasa pemrograman itu pasti memberikan rute terpendek. Terpendek, Pak. Berdasarkan metode tersebut. Metode flat warsalnya. Nah, cara menerapkan metode tersebut ke sini gimana? Di Bambang buka ini Pak ya. Dia ada di controller ini Pak, IPI. Nah ini Pak, model-model jalurnya, jalur model pasiennya ini nanti yang dipanggil-panggil ini area-areanya. Nah, rumus-rumus ini Hmm? disesuaikan dengan metode tadi nggak? Disesuaikan Pak. Di mananya? Untuk Atau jangan-jangan sintak-sintak ini listing ini sebenarnya nggak butuh metode fly warsal udah bisa berjalan. butuh Pak. Nah, di mana butuhnya? Di bagian mana? Bentar Pak. Di app nggak bisa ya. Kira-kira nampak di situ ini loh listing program yang menunjukkan metode tersebut diimplementasikan di bahasa pemrograman Android itu di mananya? Karena jangan-jangan tanpa metode itu pun sebenarnya dia memang udah seperti itu gitu jangan-jangan. Untuk mapnya tadi Pak ya. Iya. Untuk mapnya Pak ya. Pokoknya bagaimana sih mengimplementasikan metode flight warsal itu ke bahasa pemrograman Android ini gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Nah, di atas itu ada flight warsal itu apa ya? Tunggu Pak. Nge-lag kalau dia di Android Studio nih Pak. Ini dia Pak. Ini perhitungan tadi yang IJJ tadi Pak.
Dari sini. Metriknya tadi, bukan? Ya, yang metriknya tadi Pak, yang fluid warsalnya tadi. Saya rute terpendek itu tadi. Berarti dengan hubungan memberikan bobot tadi nggak masalah, nggak ada ininya ya. Nggak ada apa namanya? Kalau bobotnya kita kosongin, Ada pengaruhnya gitu. kalau bobotnya kita kosongin nggak akan muncul Pak, Muncul juga. nggak muncul. Kalau bobotnya masuk 6, tetap ada. Tetap saya mencari rute terpendeknya. Semisal ternyata di lapangan itu, Hmm? ketika kita kaitkan dengan Google Maps tadi, ternyata rutenya memang hanya satu aja. Berarti yang dihitung juga Satu itu aja Pak. Yang dihitung, yang terbaca dari fluid warsalnya cuma satu itu aja. Nah, sekarang bagaimana flight bangsa itu terintegrasi dengan Google Maps-nya? Di mananya, caranya gimana dia? Ya ini deh Pak kodenya Pak di fluid warsal. Tidak, maksud Bapak cara menghubungkan di peta yang ada di Maps tadi. Peta yang selama ini ada kan sudah ada di petanya. Kemudian cara dia tahu bahwa ini jalur yang agak jauh, jalur yang pendek, ini jalur yang setengah jauh, itu gimana? Dia ini hitungannya Pak. Yang bekerja mencari sendiri berarti metodenya ya. Ini hitungannya Pak. Terus Bapak ini, gimana caranya metode kamu itu bisa join dengan apinya Google, Google Maps. Lalu menghubungkan di koordinat mana? Bagaimana cara? Karena ada proses pemanggilan web Google Iya, ya. betul. Lalu gimana? Atau langsung coba yang buka menunya tadi, yang Satgas masukkan Pak. yang ada peta dari rute tadi. Ini, Nah, munculnya ini Pak. kan ada rute nih. Mm-mm. Nah, Iya langsung rute terpendeknya Bu muncul. maksud Bapak munculnya rute terpendek ini awalnya ngambil gimana gitu ya? Ini Pak. Di backend-nya seperti apa? Ada peran dari Yang dipanggil untuk manggil apinya ini mapsnya, api jalurnya. api jalurnya. Iya. Api rutenya ini yang Bapak online-kan di COVID online tadi. Inilah tadi yang menghubungkan rute tadi ke mapsnya. Ya. Ini semua ini yang lokasi awal, lokasi tujuannya. Ini semua Pak. Jadi cuman kalau tadi Bapak sampaikan juga ini nggak sampai ke tahap ngikutin jalur Benar. secara real time gitu ya. Ya benar. Misalnya Satgas berjalan mobilnya otomatis dia mengikuti jalur itu kan belum sampai ke situ. Benar Pak. Itu di batasan masalah belum ada ditulis tuh. Iya dari judul itu saja Pak Bambang buat Pak. Ya judulnya kan hanya mencari rute terpendeknya saja. Bukan menelusuri rute terpendek Pak. Ya, itu tadi Pak. Jadi itu standarnya itu. Ya pemahaman judulnya Bambang buat itu tadi Pak. Makanya mencari rute. Iya Pak. Hanya nyari saja. Dan alhamdulillah judul itu diterima. Mau dipakai pengguna yang terserah mau yang apa kan. Sementara kan kita ini kan terbiasa nih. Biasanya kan kalau kerugian yang kita nggak tahu daerah itu gitu. Pasti ingatnya Maps tadi. Atau kalau enggak ada Waze apa ya aplikasi yang pokoknya membimbing kita lah, membimbing kita mengikuti jalur-jalur di mana kita akan menuju suatu tempat, gitu kan? Ngerti kan? Ngerti Pak, paham maksud Bapak paham. Berarti mungkin harus ditegaskan lagi. Ini di batasan masalahnya aja tadi sampai di tahap Pencari rute. Kemudian Bapak mau lihat nih di bab 4-nya, kan ada perhitungan mencari rute ya. Itu ada nggak Bambang sandingnya dengan hasil pengujiannya di bab 5? Hasil pengujian gimana Pak? Di bab 4 kan ada tuh hitung-hitung. Contohnya di halaman 37 sampai ke halaman 38 gitu kan. Terus Bapak membaca kalimat di halaman 38 itu. Halaman 45 merupakan hasil perhitungan pencarian rute terbaik dari satu titik ke titik lainnya. Jadi rute terbaik dari satu titik dari titik 1 ke titik 4 adalah 6. Dan dari titik 3 ke titik 1 adalah 7. Agak pembaca yang nggak familiar dengan metode ini saya agak bingung sih memahami kalimat itu. Maksudnya gimana? Ya perhitungan di matriksnya tadi Pak. Ya,
Boleh Pak. Yang saksi acara ada juga sendiri. Oh, sendiri ya, kalau di situ ya. Iya. 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 Tapi saya kalau masih sama media. Kalau Mas kan ada juga sih surat-surat keamanan itu saya belum pernah ke situ sih memang. Iya. Iya. Belum ada opsi lain Pak ya? Kita tuh kurang Oh gitu ya? Iya. iya itu. Iya. 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 Menurut saya tak. Undang-undang yang sama. Undang-undang itu tentang masalah. Yang kedua, enggak. Yang kedua studi peraturan. Yang kedua ada sumbernya dari mana dulu. Data sumber data kemudian itu dari mana? Oke, sama Pak. Udah 3 kali itu, mau 3 kali ini jadi kualitas. Yang Maunya ke orang lain. bisa ini Pak. Nah, kalau baru pembahasan, sudah pembahasan. Iya ya. Yang keenam baru kesimpulan. Oh. Ada nanti orang muda itu dulu terus dari tahun gitu.
Mungkin rujuk kayak kan kayak juga orang kesamaan. Prioritas ya. Ada yang mereka Iya. Iya. Ini Bapak belum masuk. Kembali ke saya. Iya. Iya. Maaf ya, Lanjut Pak. Oke, tadi kita ke perhitungan nih. Ya, halaman 38. Dan 38. Ini sekilas kalau kita baca dulu atau bapak aja ya, agak bingung sih kasih terkena dari kalau dari titik 1 ke titik 4 itu terkenanya 6. Iya. Dari titik 3 ke titik 1 itu 7. Nah, maksudnya itu nggak ada penjelasan gitu loh Bang setelah itu. Cuman sekedar ngasih info, rute terkena dari titik 1 ke titik 4 itu ada rangkaian. Ya, rute terkena dari titik 3 ke titik 1 itu adalah 7. Nah, maksudnya kenapa bisa itu gitu? Nggak dijelaskan. Alasannya apa kok bisa kalau rute dari titik 1 ke titik 4 itu kenapa bisa 6? Ini Pak. Nah, perhitungan metriknya tadi Pak. Yang 1 ke titik 4. Ya 6. Nah, kemudian tadi 4 ke 1 ke 4, 1 ke 4. Garis 1 ke 4, 6. Terus Nah, kemudian tadi bilang ke 3 ke 1. Ini Pak, 3 ke 1 dia 7. itu aja berarti. Iya Pak. 1 ke 1 ke 4. 3 ini Bu, 3 ke 1. Ya, 7. ya sebelah kolom dulu ya yang dibaca ya. Iya Pak. 1 ke 4, Ah. 3 ke 1 berarti kolom dulu. Iya Pak, kolom Yang dulu dibaca. baru ke baris. Masalah itu dapatnya dari mana dah? Dengan hitungan sebelumnya ya. Ini Pak, dari hitungan yang sebelumnya. Yang pertama Itu tadi. tabel terakhir. Ini tabel terakhir Pak. Matriks integrasi keempat. Tadi kan integrasi kelima. Tadi kan ada integrasi 0, 1, 2, 3, 4. Ya, Berarti kalau di sini cuma hitung-hitungan metrik aja ya. hitung-hitungan metriknya Pak. Nggak di. Jadi ketika ini dibandingkan dengan bab 5-nya itu di mananya? Bab 5 yang mana Pak? Implementasi. Implementasinya. Dia di jalur Pak. Maksud Bapak ini, ketika di bab 5 itu nampak nggak hasil ini? Misalnya, Sama. Dia keakuratan bobot tadi Pak. Bobot jalur. Dia kan tadi Kita tahu satu. bahwa misalnya satu ini, satu itu adalah Kabupaten Utara, itu sampai Kabupaten Utara. Ya ini satu. Ini adalah RSUD. Yang 3 misal. Misalnya. Nah tadi Pak. Bapak sandingkan gitu. Ini tadi kan Ibaratnya gitu. Kalau ini kan masih berupa angka nih. Nah, ketika diimplementasikan ke aplikasi dengan metode yang sama atau dengan data yang sama ini, gimana? Sama? Atau itu udah pengujiannya udah berbeda? Bambang kurang paham nih, Pak. Gimana Pak? Coba Pak. Mau diulang Pak? Di bab 4 itu, Iya. bab 4 itu kan ada nilai-nilai ya. Nilai apa namanya? Matrix. Nilai apa? Matrix. Nilai matrix. Hitungan matrix. 4 ya semuanya. Bobot matrixnya 4. Ibaratnya ke bawah 4. Iya Pak, sesuai jalur yang awal tadi. Yang ini. Kan 1 2 3 4. Jalurnya ada 4. Nah, ini contohnya Pak. Contohnya. 1 2 3 4 jalur. Saat kemudian ini Bapak ujikan di aplikasi ada 4 jalur. Hasilnya benar nggak? Nggak bisa juga ya, karena itu masih hitungan. Matrix manualnya Pak. Kadang kan kalau metode lain ya, metode lain kan bisa tuh dibandingkan dengan perhitungan manual diperoleh kayak penyesuaian mungkin label zona merah itu di kabupaten ini. Nah, ketika diuji di aplikasi sama tuh. Jadi Bapak menguji dengan hitungan manual. Kecamatan Rambak itu berlabel merah nih zonanya.
lalu diuji nih dengan memasukkan data yang sama, hasilnya juga sama. Oh, ini Abah juga labelnya juga merah. Nah, yang punya Bapak itu nggak terlihat pengujian manual atau penghitungan manual di bab 4-nya itu apa hasilnya. Di bab 5-nya ketika diuji apa hasilnya gitu maksudnya. Dia otomatis langsung ngasih tahu info jalurnya apa Pak, rute terpendeknya aja. Ini kan jalur, misalnya tadi jalur. Itu. Kamu buat contoh soal perhitungan di 323 dan 34 ini apakah berdasarkan ini kan ada 9 ada 5. Nah ini Ada 9 atau 5 yang lain. jarak antara puskesmas dengan Iya. rumah sakit kah, rumah sakit A, rumah sakit B atau gimana? Iya Bu, begitu. Ini 9 ini apa artinya? Jarak Bu, misalnya 9. 9 kilo. Ya contoh. Memang contoh kan. Soalnya kalau perhitungan di analisanya data yang valid, data yang bukan data satu lagi, data yang benar-benar data, kayak misalnya kan dari kampus Utara itu ke rumah sakit kita berapa kilometer? Misalnya itu. Jangan sembarang buat isi di sini 9, ini 5 gitu lah. Itulah fungsi dari riseter itu. Harus benar-benar meriseter. Meneliti pengejarannya itu apakah ada 9. Nah ini Bapak buat kan sebagai contoh perhitungan manual aja Bapak Ibu. Itu biasanya dilakukan di proposal kemarin kalau sedangkan sudah komprehensif dan implementasinya gitu ya kan. Jadi Itu fungsi riset penelitian itu kamu meriset kalau itu kan jalurnya itu memang benar 9 nggak hanya contoh aja. Contoh aja, Pak, ya. Jadi ketika diuji di aplikasi aku sama nih Sama. hasilnya gitu. Kalau kurva nggak sama, pasti ada alasan kenapa gitu. karena kalau dari kampus Utara itu ke rumah PUS D Oke, itu jauh, ada Bu. 2 jalur. Jalur jalan sama dia, satu jalur jalan lingkar. Jalan lingkar. Beda ya Pak ya. Gitu. Nah gitu. Atau kita sampai di apa di apa lampu merah ke Gurat itu ya. Iya. Kan bisa besok mau jalan ke Pemda bisa lewat rumah sakit juga. Mau lurus juga bisa kan banyak jalurnya. Kalau yang kamu buat contoh ini apa? Ya Bapak buat ini contohnya dulu Bu, untuk perhitungan manual. Contoh-contohan Ya. aja ya. Bukan data yang sebenarnya. Belum data yang sebenarnya Bu. Nah, itu yang diminta apa tadi? Jadi contoh perhitungan di bab 4 itu udah contoh yang sebenarnya. Nanti diuji di bab 5 itu dengan data yang tadi dengan data yang Bapak tadi juga gitu. Maksudnya. Jadi penelitian kamu ini nanti ya kali gitu. Kami ngerti kan? Bapak? Ngerti Pak, Ya. paham. Ya. Coba lihat yang teman-teman yang lain. Kami yang kepala mungkin kata seruan atau sakal. Saya nggak kepikiran ke situ. Hitungan di bab 4 kan bab 4 itu masih hitung manual nih. Iya. Hasil bab 4 ini loh hasilnya gitu. Oke, dapat perhitungan manual di bab 4 diujikan di aplikasi. Aplikasi. Gimana hasilnya? Sama nggak? Itu aja sih maksudnya. Baik Pak. Oke, mungkin biar diteruskan oleh penguji yang lain. Tapi tadi juga nampaknya daftar pustaka nih, karena mepet kali ini yang halaman terakhir. Yang Halaman halaman 9 itu lalu mepet ke bawah entah karena proses komprehensifnya. Tapi halaman 3 juga margin kertasnya kayaknya ngaturnya nggak harus. Di daftar pustaka. Iya Pak. Ya kan? Ya ketiga-tiga halaman itu Pak. Tiga halaman itu Iya. nampak mepet kali ke bawah. Tidak sebenarnya. Baik Pak, siap. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kembali Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ini satu, sekarang dari yang kedua Pak Satria ya. Iya, Satria. Masih Ada standby. lagi ya. Pak Satria masih standby, masih bersama kita. Masih Bu. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja ya Bambang ya. Iya Pak. Yang pertama itu ya tentu Bapak tadi sepemikiran dengan Pak Lutfi. Kenapa sih ini harus dari puskesmas ke tempat evakuasinya, ke rumah sakitnya gitu? Kenapa nggak langsung dari rumah langsung ke tempat evakuasinya gitu? Nah, itu juga jadi pemikiran Pak. Karena di mana-mana ketika melihat judul orang mikir pasien, orang langsung mikir tuh berarti berarti ini evakuasinya langsung dari alamat nih ke tempat evakuasi.
bukan dari puskesmas eh, ke tempat evakuasinya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Itu gimana? Emang dia tetap dari puskesmas ya? Memang tetap dari puskesmas Pak, Bambang buat kenapa? Karena itu tadi salah satunya. Kita mempersiapkan APD lengkapnya, kemudian protokol kesehatannya. Lalu kita bisa tanya dulu kondisi pasien, misalnya di puskesmas itu sudah terlalu parah banget sehingga barang-barang yang kita butuhkan misalnya seperti tabung oksigen, kemudian peralatan untuk pertolongan pertama yang lainnya itu lebih lengkap lagi untuk dibawa ke rumah pasien itu Pak. Kalau Satgas kan mereka nggak punya tabung oksigen, mereka nggak punya peralatan medisnya gitu Pak. Jadi kita tetap dari puskesmas dulu baru ke alamat pasien yang sudah positif COVID-19 tadi. Baru dibawa lagi puskesmas lagi gitu ya? Dibawa ke puskesmas tadi itu untuk dia kan satu jalur tuh jadi ya Pak. Emang harus selalu satu jalur kah? Dia biasanya Ngerti nggak? kalau di puskesmas kan dia di ujung Pak tempatnya. Perbatasan misalnya kalau puskesmas Tambusai Utara dia di ujung dia Pak. Puskesmas Tambusai Utara 2 itu di ujung. Oh, Kalaupun iya. tidak satu jalur dia memang tetap harus ke puskesmas tadi Pak untuk misal tabung oksigen tadi tidak jadi dibutuhkan. Dia kan harus dikembalikan dulu ke puskesmas. Kalau langsung dibawa ke rumah sakit ya puskesmas nanti gimana Pak, tabung oksigennya nggak ada. Oh gitu, itu alasannya ya. Iya Pak. Kemudian alasan yang lain ya dia Satgas kan tidak tahu deh kondisi pasien di daerah itu gimana. Kita memang wajib datang dari pihak puskesmas. Kalau tiba-tiba si Satgas datang langsung ke rumah pasien, pasien kan tidak kenal si Satgas Pak. Bisa jadi kadang penipuan yang sebagai yang lain macamnya kan gitu. Kalau dibawanya juga orang puskesmas, masyarakat itu kan tahu, oh ini orang puskesmas kemarin swab tes swab saya gitu. Jadi tidak ada keraguan masyarakat untuk memang memang benar dibawa untuk dievakuasi. Oke gitu ya. Oke, terus nih. Berarti kan ini sebenarnya kan cuma mencari jalur dari puskesmas ke tempat evakuasi. Iya, Pak. Itu bukannya lebih sederhana yang Maps tadi sih, Google Maps dibandingkan ini gitu. Nah, sesuai judul tadi, Pak. Namanya pencari rute terpendeknya, Pak. Yang ditawarkan oleh Google Maps bukan rute terpendek kah? Gimana, Pak? Yang ditawarkan oleh Google Maps ketika kita klik tuh dari sini ke sini, itu bukan rute terpendek kah? Benar Pak, cuman seperti yang Mau bilang tadi, aplikasi ini dibuat kan membuat data itu lebih akurat Pak. Seperti titik lokasi, dia kan langsung input longitude, latitude-nya. Kemudian data pasien itu terlihat semua dia Pak. Namanya, umurnya, dia dari daerah mana, puskesmas mana yang merekomendasikan dia untuk dievakuasi. Kalau kita langsung via telepon seperti yang belum terbuat aplikasi ini, dia kan apa aja dia Pak, nggak ada data-data yang akurat, administrasinya kurang lengkap begitu Pak. Administrasi. Perbedaannya cuman kalau di aplikasi ini lebih lengkap dibandingkan kita langsung pakai Google Maps. Benar langsung Pak. Gitu. Lagipun lokasi keakuratan titik lokasinya itu kalau dia Google Map kan dia terkadang tidak akurat Pak. Karena tidak langsung menginputkan latitude longitude-nya. Tapi gimana ya, kalau ketika dibilang tidak akurat, seharusnya si Bambang juga bisa langsung ngeklaim itu nggak akurat karena tak ada buktinya kan. Kurang Pak, si Bambang bilang bahasanya kurang akurat begitu Pak. Nah, karena pun si Bambang pun belum membandingkan kan hasilnya aplikasi si Bambang dengan yang si Google Maps, belum dibandingkan kan. Perbandingannya belum tentu kan. Perbandingannya itu tadi Pak. Memang kita tidak membawa mereka untuk mencari membawa jalur seperti yang dibilang Pak Lutfi tadi langsung klik mulai begitu. Kemudian itu kalahnya di aplikasi yang Bambang buat. Nah, kemenangannya ya
keakuratan data itu administrasinya sudah lengkap di situ. Informasi pasien, informasi apanya sudah lengkap di situ. Oke. Ini nanti aplikasinya pertama kan si Bambang kan menawarkan dulu kah ke Satgasnya atau gimana? Iya Pak. Dan Sudah. apakah yakin nanti aplikasi ini digunakan atau ini habis dibuat cuma untuk sebagai syarat skripsi terus nanti tak digunakan nih? Kalau keyakinan Bambang ke 90% berdasarkan kuesioner dari wawancara yang tanggal berapa Bambang lakukan kemarin itu Pak. Itu 90% mereka setuju dan suka dengan aplikasi ini. Sebelum ngisi kuesioner, apakah si Bambang mendemokan dulu aplikasinya atau menjelaskan aplikasinya? Langsung mereka yang menguji Pak. Tim puskesmasnya, admin puskesmas dan admin tim satgasnya yang ada di puskesmas itu langsung menguji aplikasinya. Menguji aplikasinya. Foto-foto Bambang lampirkan di halaman paling belakang Pak, lampiran itu wawancara kemarin dan pengujian aplikasinya. Gitu. Ya tadi kalau nggak salah di login, berarti setiap apa ada loginnya ya? Ada Pak, 3 user. 3 user tadi Satgas, habis itu Puskesmas, satu lagi apa? Admin. Super admin ya. Oke. Kalau nggak salah tadi Bapak lihat tak ada captcha-nya juga ya? Untuk Iya, kali Pak. lebih. Nah, nanti ditambahkan kalau bisa. Kalau lupa password tadi ada? Lupa Password ada Pak. ada. Nah, dia kirim ke email reset passwordnya. Oke, Ada Pak. Tapi captcha-nya belum ya, kalau bisa ditambahkan tuh di semua loginnya. Yang login super Siap, admin Pak. juga, di login Kesmasnya juga, login Satgas ya juga. Siap Pak. Terus ini tadi kan berarti kan ini yang bikin aplikasinya kan full si Bambang sendiri ya? Kalau referensi banyak Enggak. Pak. Yang bikin aplikasinya berarti si Bambang yang coding. Iya Pak, Bambang yang coding. Kan ada rumusnya tadi. Tadi juga udah ditanya kalau salah. Tadi kan ada rumus penerapan yang apa nih? Rumusnya tadi metodenya nih. Flat Warsal. Nah, itu di mana ya? Coba jelaskan di sini. Mana? Nah, yang di ini Pak. Itu dari yang mana? Ini Pak, flat warsalnya. Ini untuk flat warsal, ini string flat warsal yang dipanggil. Kemudian ini yang baris dan kolom tadi. Perhitungannya untuk penambahan di sini Pak. IJ, terus XIJ, IK-nya tadi, baris dan integrasinya tadi ditambah yang kita tambahkan seperti penjelasan metrik manual Bambang tadi. I dan J. Yang itu apa? J itu apa? Di atasnya dijelasin nggak? Ini dia Pak, perhitungan manual tadi Bang mau jelasin. I-nya itu kolom, J-nya itu baris. I-nya itu kolom, J-nya itu baris. Iya, K-nya itu integrasinya Pak. J-nya dimulai dari I-nya dimulai dari berapa? Dimulai dari 0. Ya. J-nya juga dimulai dari 0. I-nya dimulai dari 0. I-nya 1 2 3 4. J-nya 1 2 3 4. Di codingnya tadi nggak salah angka 0, dimulai dari 0. Gimana Pak? Di codingannya cara untuk integer bilangan J sama dengan 0 apa tuh? Integer J sama dengan 0. Yang atasnya, itu. Ini integrasinya Pak, integrasi dari 0. Integrasi dari 0. Integrasikah? INT di situ tuh emang integrasi? Enggak Pak, itu integer. Integer. Itu dari integrasi 0 hitungannya gitu Pak. Integrasi 0 maksudnya? Ini kan integrasi ada 5, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka dimulai integrasi dari 0. Yang ini Pak. Nah, seperti yang sama dengan 01. Nah, K di situ adalah integrasinya Pak. Integrasi. Nggak paham Pak integrasi itu apa?
Cak jelaskan integrasi itu apa? Gimana Pak? Integrasi itu apa? Pengertian dari Integrasi. integrasi itu apa? Kalau di sini tuh K itu yang mananya tuh posisinya tuh? Yang 1 2 0 1 2 3 4 itu yang mana? Untuk hitungan ini Pak, matriksnya. Tengah matriksnya. Ya kan dari 0, kemudian integrasi 1, 2, kemudian 3-nya ada di sini sampai ke 4 terakhir Pak. Itu bukan integrasi indeks enggak? Atau gimana? Hitungan. Jelaskan dulu. Biasa kayak di bawah itu tuh I itu bukan integrasi tapi indeks atau INT yang di Coding codingnya itu tadi bisa apa? integer itu maksudnya Pak. Integer itu apa? Integer itu untuk pemanggilan apa namanya Pak ya? Kayak integer itu apa? Itu cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa integer itu? Ini Pemanggilan tipe karena datanya Pak. tipe datanya. Mungkin ada bilangan real, ada bilangan integer, ada bilangan apa gitu. Jadi integer itu bilangan apa? Dia Integer itu bilangan bulat kan? benar Pak. Nah, benar itu. Tapi yang tadi si Bambang bilang, mungkin K yang tadi tuh bukan integrasi tapi indeks. Menurut apa sih gitu? Karena kan tuh X1, X2, X3 dan sampai X4 ya. Iya Pak. Nah, tapi coba di itu enggak atau yang maksud integrasi itu apa? Karena Bapak jarang sih dengar kata-kata integrasi itu apa gitu. Cuman kalau untuk penomoran misalkan dari X1, X2 sampai XN. X1, X2, X3 sampai XN itu adalah I itu adalah indeks, bukannya integrasi gitu. I-nya di sini Pak Bambang buat penamaan I-nya jadi kolom Pak. Ya, karena kan biasanya I itu untuk kolom, J itu untuk Baris. barisnya gitu kan. Jadi kalau Bambang buat indeksnya I juga apanya Pak? Nanti bingung Pak pembaca. Iya betul. Itu kan cuman masalah untuk variabelnya kita mengasih nama apa. Asalkan ada keterangan sih nggak masalah sih, oke saja. Satu. Nah di sini berarti kan ada yang menyatakan jika dia lebih besar. Berarti dia harus lebih kecil yang dipakai kan? Yang lebih Setiap kecil perhitungan matriksnya, perhitungan matriks 1 misalkan kan, yang digunakan selalu yang lebih kecil gitu kan? Iya Pak, yang lebih kecil karena kan jalur terpendek Pak, jalur yang lebih pendek, yang lebih kecil. Decodingannya mana yang menyatakan yang ngambil yang lebih kecil? Gimana Pak? Decodingannya? Decodingan yang menyatakan ngambil? Itu kan berarti kan yang diambil kan yang lebih kecil semua nilainya kan? Jika Iya, Pak. skornya lebih kecil, maka nilainya dibikin kan? Ada nggak seperti itu ya? Dia akhirnya ini Pak. Pet sama Ini- dengan lebih besar atau gimana? Gimana Pak? Itu yang menyatakan sehingga nanti nilai yang lebih kecilnya Iya, Pak. diambil Ah. itu. Ini Pak. Oke, seperti itu. Mana aplikasinya lagi, coba buka. Ini Pak. Ini yang puskesmas Pak. Ini per puskesmas berarti datanya ya? Iya ini per puskesmas Pak datanya. Ya, karena yang punya data per kecamatan berarti puskesmas masing-masing gitu kan maksudnya. Benar Pak. Laporan. Oh, di sini juga ada statusnya. Iya Pak, status. Yang laporan sudah selesai, yang sudah diselesai evakuasi atau sedang diproses evakuasi. Juga yang menunggu untuk evakuasi. Tadi kalau salah tadi katanya tempat evakuasi di Rokan Hulu berarti cuma 4 buah rumah sakit. Itu berdasarkan data yang terupdate atau data terupdate dari Diskominfo Pak? Cuma 4 itu saja berarti. 4 rumah sakit rujukan yang di Rokan Hulu. Pasien. Laporan. Oh ini login puskesmas ya. Ini login puskesmas Pak. Bambang letak di login admin. Coba.
Boleh, bentar Pak. Ngomong logout dulu. Ini Pak. Oke. Puskesmas. Di sini tak ada cetak laporan ya? Tak adakah laporan yang perlu dicetak atau gimana? Di puskesmas saja dia Pak. Ini kan untuk membuat menginputkan data kecamatan saja Pak. Rumah sakitnya nanti yang bekerja evakuasi kan si Satgas. Ya. Sama si puskesmasnya. Berarti yang ada cetak laporan hanya puskesmas dan Satgas tak ada? Satgas di screenshot Pak. Di screenshot maksudnya? Mana? Untuk laporannya di handphone Satgas itu aja Pak. Di aplikasi Satgas itu aja. Oh, berarti Satgas dia pakai handphone? Iya Pak, Satgas pakai handphone. Kalau puskesmas? Puskesmas pakai web Pak. Pakai handphone nggak bisa? Bambang buatnya Satgas yang pakai handphone Pak. Karena puskesmas kan dia kadang adminnya kan memang selalu stay di kantor. Ya, boleh nengok yang bersama tim penjemput nanti yang bergerak. Gitu. Boleh tengok cetak laporan yang apa nggak? Yang puskesmas? Puskesmas tadi sudah Bambang dulu, tapi Bambang cetak lagi Pak ya? Ya boleh. Udah sesuai nggak tuh? Lama loadingnya? Ya mohon ketersediaan menunggu Pak. Laptopnya ada berat Pak kata Pak. Karena Android Studio masih berjalan. Oh gitu. Cuma 8 GB RAM-nya Pak. Oh, Itu kalau yang berapa? sudah terdownload Coba tadi ya download ada aja. yang download ini Pak. Berupa apa? Filenya PDF, Word, PDF Pak. JPG. Di mana tadi letak? Ini dia lupa ngeletaknya nih Pak. File foldernya. Tadi foldernya ngomong ini Pak. Kita coba tes lagi Pak ya. Mungkin di riwayat download Google Chrome-nya mungkin bisa nengok. Lambat Pak, not responding. Langsung. Kenapa? Dia Terlalu banyak buka. gitu Pak. Berbutan JPG kayaknya berarti dah. Gimana Pak? JPG Ini yang punyanya. download tadi nih Pak. Bukan Pak. Bukan. Berarti tak bisa. Di laporannya ada puskesmasnya kah? Ke puskesmasnya Pak. Nah, karena kan berupa laporan, berarti laporannya kan dari puskesmas kan? Iya Pak, benar. Berarti seharusnya kan kalau dari instansi-instansi itu berarti formatnya harus sesuai itu dengan surat yang keluar dari instansi tersebut. Misalkan dari puskesmas apa tadi? Tamusaya Utara. Berarti di atas ada kop Tamusaya Utara, mungkin di bawah nanti ada tangan dari kepala PANnya atau ketua penanggung jawab bagian yang evakuasinya gitu. Belum dibuat seperti makanya itu tadi Bapak penasaran laporannya bentuknya seperti apa dan biasanya harus sesuai dengan setidaknya permintaan dari puskesmasnya seperti apa. Dan biasanya kalau seperti itu berarti harus sesuai dengan surat menyurat administrasi yang baik dan benar. Karena cuma sekali print aja kan orang nggak ngerubah-ngerubah edit lagi.
Nah, itu sarannya ya. Karena ini nggak bisa dibuka, nanti jika bentuknya tak ada kopnya, berarti tambah kopnya. Atau gimana, Siap. nanti konsultasi aja dengan pihak Puskesmas. puskesmasnya. Pengen laporannya bentuknya seperti apa. Biasanya kan orang tuh pasti pengen yang formal. Yang formalnya gimana, berarti lengkap semuanya. Ada untuk tempat tanda tangan dan ada kopnya, seperti itu. Baik, Pak. Ya. Full bikin 100% kan Bapak tanya sekali lagi? Atau nanya-nanyanya ada, tapi kalau yang coding semuanya si Bambang gitu. Gimana? Gimana, Pak? Ini Bapak tanya sekali lagi, berarti emang bikin sendiri nih semuanya dari awal, dari aplikasi gitu. Untuk mapsnya Bambang minta bantu, Pak. Kemarin Bambang minta bantu carikan referensi juga sama Pak Budi. Bambang kan bingung nih masukkan metodenya ini, algoritma Fred Warsalnya ini untuk menghubungkan ke mapsnya. Kemarin Bambang banyak gagalnya. Oh, Minta gitu. Pak Budi juga kemarin membantu carikan jurnal-jurnalnya. Alhamdulillah sudah dapat, Pak. Oke, gitu. Oke, sip, nggak ada lagi yang Bapak tanyakan. Terima Bapak kasih, Bapak. kembalikan aja ke siapa? Bu Erni ya? Bu Erni. Oke, saya kembalikan kepada Bu Erni. Makasih Bu Erni. Baik, terima kasih Pak Satria. Lanjut ke penyidik kita itu Pak Masarudin. Kurang 10 menit ya Pak? Ya, sehingga nggak lama-lama. Konfirmasi aja. Iya, Bapak. Ini kita mulai dari tahap dulu Bang. Ini modelnya sepertinya belum sesuai ya cover ini. Biasanya kalau di kita itu model kayak gini. Kecil ya, kemudian memanjang, bawah lagi kecil lagi, model seperti ini ya. Ini. Oh, lapis, Pak. Ya, ini udah saya tanda juga ya. Terus nanti tinggal disesuaikan di antara ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Yang di halaman 60 itu emang menggunakan dua bahasa pemrograman ya. Kalau pakai dua bahasa pemrograman dong ya. Yang mana, Pak? Yang di halaman 60 batasan implementasi. Iya, Pak. Itu kan bahasa menggunakan PHP dan Android Java. ya, memang itu ya. Iya, Pak. Javanya untuk si Satgas, Androidnya. Nah, halaman 61 ini. Waktu apa presentasi tadi, Ya, Pak. yang di angkat kelas komputernya, itu mengatakan memori umum berapa 8 ya? 8 ini, Pak. 8 itu masih ada ya? Masih, Pak. Nah, di sini kamu kenapa 4 ini? Karena menjalankan Android Studio, Pak. Nah, kalau dia hanya aplikasi saja, dia bisa, Pak. 4 saja sudah cukup, lebih dari cukup bahkan. Bukan, ini maksudnya kan ini yang satu itu. Apa yang menggunakan semuanya itu supportnya pakai apa gitu? Kalau memorinya 8, ya di sini jangan 4 gitu. Oh. Apakah untuk membuat pemrograman pakai Android Java itu support ini? Kalau untuk support ya disesuaikan dengan dan sebetulnya. baik, Jadi Pak. kalau bilangnya 8 aja lah deh. Maka di sini kok 4 gitu ya, kan? Diganti aja. Di 4 bisa, tapi mungkin lebih lelet lagi, Pak. Ya. Ini kemarin Bambang upgrade juga, baru saja. Karena merasa jalannya untuk ngeran itu lambat banget, Pak. Karena 4 tuh habis teman. Kalau untuk menjalankan Android Studio saja, Saya tadi sebenarnya ini kalau ini mengatakan nanti karena banyak yang dibuka, Pak, di sini.
Ini disesuaikan aja ya. Baik Pak, siap. Siap. Oke. Ada Bang ya. Nah, ke halaman 70, 70 Pak. Iya Pak. dokumen laporan pasien itu penting nggak ya? Dokumen Laporan pasien. sangat penting Pak untuk pelaporan puskesmas. Ya, ini di mana nih? Di puskesmas kah? Di puskesmas Pak. Tadi yang Di puskesmas. Ya. iya Pak. Kalau ini penting, bisa nggak ditambahkan ininya? Apa namanya? Kop. Iya, kok. Iya, seperti yang bilang Pak Yang Pak itu tadi. bertantangan di bawah itu siapa yang berwenang? Apakah- Kepala pustunya biasa Pak. Iya. Ya. Iya. Baik Pak. Di bawahnya ada tuh. Iya. Tanggal, ya kan? Bulan, kemudian tempatnya kan? Siap, siap. Kalau perlu, kalau Bapak bisa buat setiap puskesmas, ini kan banyak puskesmasnya kan? Iya Pak. Enggak satu aja kan? Benar. Jadi kalau misalkan nanti di puskesmas Taman Nusantara, ya kopnya di sana. Siap. Ketika di puskesmas itu Rambah Hilir, Ini rambah, kopnya rambah. bisa kayak gitu Bang, ya. Insya Allah. Kemudian di halaman 81 itu yang nomor 3 Mas. Kalau bisa harusnya dimasukkan juga akurasinya. Akurasinya berapa persen ini? Di kemudian waktunya. Dia ada Pak. Halaman di 80 itu Pak. Halaman 81 di bagian kesimpulannya. Oh, itu dimasukkan juga Pak ya. Akan lihat ke kesimpulannya. Kesimpulan akhir itu kan paling penting. Baik Pak. Ya. Kesimpulan itu akhir dari semua laporan ini kan. Yang di nomor 3 itu. Iya, Pak, siap. Sedikit aja. Daftar pusaka ini berapa buku dipakai? Gimana Pak? Referensi berapa buku yang dipakai? Kalau di Android kita kan minimal 5. Di Hongkong ada 5. Kalau 5 6 ada Pak. Unang ada coba. Ayo dicek kembali nomor berapa aja. Bukunya itu Di halaman 82. halaman 82 Pak. 83, halaman 4. Mana ada semua itu. Coba Pak, mau tandai Pak. Ya, benar. Kita pakai mendeley ya. Gimana Pak? Buatnya manual atau pakai apa aplikasi? Mendeley apa nama Pak? Desktop itu Pak. Cuman kemarin ada diminta juga masukan jurnal Pak Budi. Boleh, nggak masalah. Kalau bisa harus. Iya Pak. Wah. Nanti kalau misalkan kan diganti aja juga nanti. Ya. Iya Pak. Yang di Kalau nggak saya tunjukkan ya, sini ada. Ini saya mau nanya aja konfirmasi ya. Berapa data yang Bapak butuhkan untuk membangun aplikasi jalur ini? Data gimana itu Pak? Ya, berapa data apa saja yang Bapak butuhkan? Untuk membangun Ya, ini. Ya, untuk membangun aplikasi yang Bapak presentasikan tadi. Yang pertama data kecamatan, data puskesmas, data RS yang memang menjadi rujukan. Kemudian
data-data pasien yang sudah terinfeksi virus dari beberapa, kemarin cuma mengambil dari Puskesmas Tambesa Utara, cuman mereka nggak memberikan informasi nama lengkap Pak, hanya dikasih inisial saja, mereka nggak berani memberikan informasi nama lengkapnya, beserta alamatnya mereka nggak berani ngasih, jadi hanya inisial, alamatnya pun sekedar aja Pak, nggak alamat lengkap, misal tah nomor berapa, jalan berapa, dia hanya kilometer saja. Data apa lagi, satu lagi yang dibutuhkan? Data pengguna untuk admin-adminnya, Data pengguna. Data jalur. data jalur Bambang cek dari Google Maps. Data jalur ya. Itu diambil dari Google Maps. Google Map Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Iya Pak. Saya di luar apa ini? Kenapa kok kamu bisa sampai selama ini menyelesaikan tugas akhir ini? Satu Pak. Tunggu dulu. Berapa bulan membuat aplikasi yang Android ini? Atau berapa minggu? Dan satu lagi yang berbasis yang pakai PHP tadi itu, web tadi itu berapa minggu? Kalau webnya Bambang selesaikan kemarin di bulan 1. Bulan 1. Lama ya? Lama Pak. Karena berhubung Bambang ada trouble kemarin di bulan 10 ke 12 ada problem di keluarga juga. Nah, jadi sambil nyicil Pak di bulan 1 selesai. Kemudian kalau Android Bambang jujur lama. Bambang yang stek Bambang di ini Pak, menghubungkan metodenya itu tadi untuk mengubah ke map yang di Android itu tadi. Nah, sampai nanya ke Pak Budi juga, mungkin Pak mohon bantuan referensi jurnalnya mana. Begitu Pak ceritanya. Lamanya kena di situ. Steknya di situ Pak Bambang. Tapi katanya mau hilang waktu bimbingan. Di grup aku nggak aktif benar-benar. Di mana Pak? Bambang selalu aktif. Bimbingan terus sama dosen. Kalau bimbingan enggak Pak. Kata Bambang modelnya Bambang tuh giliran saya, kamu kayak bekerja sendiri terus, tiba-tiba di ujungnya baru bimbing gitu ya. Bambang itu tadi Pak, karena pesan Bu Erni selesaikan dulu semua. Pak Budi selesaikan dulu semua. Pemrogramannya. Selesaikan dulu semua untuk babnya nanti. Pak, babnya sudah selesai 1 sampai 6. Tapi aplikasi masih stack ini di sini. Selesaikan dulu semua. Jadi ya Bambang nggak ada kembali lagi. Sudah konfirmasi. Ada berkomunikasi ya. Sudah Pak. Cuman tidak tatap muka di kampus. Hanya mengabari sudah sampai sini gitu Pak. Kalau seandainya nanti nggak lulus gimana perasaannya? Ya jujur kalau setiap mahasiswa mungkin kalau ditanya kalau nggak lulus Pak ya sangat terpukul. Misalkan ini ternyata udah berharap ternyata nanti gagal gitu. Itu sangat terpukul sih Pak. Cuman ya apa boleh buat, kalau memang kemampuan Bambang masih sampai belum membuat Bambang lulus, ya mungkin jadi bahan Sedih lah itu pasti ya. jadi bahan pertimbangan aja ke depannya harus bagaimana lagi biar bisa lulus. Kalau bisa dikejar seperti surat yang telah beredar bulan 9 tanggal 9 September itu wisuda, kalau bisa Bambang kejar, insya Allah Bambang akan kejar. Itu cita-cita orang tua Pak. Orang tua ya, dan kita bapak ya. Itulah dia Pak, dua-dua maksudnya. Cuman kalau orang tua kan lebih sangat berharap. Berharapnya kan kemarin ikut di bulan April, tapi ternyata Bambang stek di Android. Super duper bingung. Kalau saya gini intinya, jangan nanti terlena ya. Kalau nanti jangan dulu saya terlena, ini prediksi masih ada. Iya Pak. Waktu tanggal 9 kan. Nanti kalau bisa ternyata terlambat, nggak daftar ya Maret lagi kan gitu kan. Bambang usahakan. Saya kamu tuh kalau udah di luar tuh sibuk, entah yang kerja ini jadi itu jalinan ini kan, lupa terlena lagi nih, nggak daftar tanggal 9 ya sudah. Nanti bulan Maret lagi gitu kan. Ya Bambang usahakan, harus terkejar. Itu aja sih dari saya berarti ya, banyak hanya tambahan-tambahan aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak Budi, silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Bambang. Alhamdulillah, support jantung, Pak. Oh, jantung. Rajin Papa gangguin terus ya, Papa WA terus ya. Iya, Pak. Kalau ingatnya setiap buat snap WA, Bapak selalu muncul. Kamu rajin status, laporannya lama kali ya, terusnya bisa barengan dengan Karmi kemarin. Setiknya itu tadi, Pak, di implementasi ke Android-nya, Pak, untuk ke map-nya. Ya oke. Ini apresiasi buat kamu ya, kamu bisa tekunin yang ini ya, kalau Android-nya, karena di luaran sana lagi butuh-butuhnya ya yang paham dengan Android-nya. Tapi jangan bahasa Java aja nih, bisa migrasi ke bahasa Kotlin-nya juga gitu kan. Siap, Pak, siap. Dan berkat Bapak juga nih yang mengajari Bambang dan informasinya untuk belajar di coding. Kan dari Bapak juga referensi banyak dari situ, Pak. Iya kan, masternya saya pun belajar di situ juga, dari siswanya di situ juga gitu kan. Alhamdulillah informasi yang Bapak berikan itu sangat membantu kalau itu, Pak. Jadi kamu bisa fokus nanti kalau kamu bisa migrasi kerja di luar, nanti kamu bisa punya pegangan skill kamu di sini kan. Lagian di sekarang lagi butuhnya untuk hal ini gitu kan, untuk Android Studio-nya juga. Siap. Oke, ini Bambang, ini kamu kata tadi matematika distrik, ini sebenarnya kan pencarian rute terpendek ya. Ini kan kamu dapatnya ini kan dari ini strategi algoritma gitu kan. Iya, Pak. Ya, kamu mengarahkan dari ini yang bagian dari situ juga ya kan, dari cuma lebih fokusnya strategi algoritma ya. Dengan harapan ini yang diminta oleh Pak Lutfi tadi kan kamu kan buat contoh ya. Harusnya yang ini ya, yang jangan sampai inilah nanti diperbaiki lagi. Ya, Pak, yang data realnya ya. Biar matching itu antara data contoh dulu. Kalau proposal kan boleh contoh kasusnya nih biar paham nih kan. Pak. Sekarang kan udah kamu aplikasikan. Nah, itu di biar matching ya. Baik, Pak, siap. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Erni. Terima kasih kembali, Pak. Baik, terakhir dengan saya ada. Ya, Bu. Itu nggak apa sama. Gimana, Bu? Ini sebenarnya cobel ini, Bu, kemarin pangkas. Udah sampai atas tukang pangkasnya. Jadi jelek, udahlah Bang, naikkan aja lah gitu, Bu. Biasanya kalau memang kan sebatas ini, di atas telinga 2 jari gitu. Nah, ini agak dikembangin. Ya, karena sudah terkadang kecoleng gini, Bu. Wah. Siap, Bu. Siap, 86. Untuk Bambang di sini silakan. Baik, terima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Budi, Bu Erni, pembimbing 2 dan penguji yang lainnya Pak Lutfi, Pak Satria dan Pak Basor. Terima kasih sudah mendengarkan dan membimbing, memberikan saran kepada Bambang untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat Bambang sampaikan, Bambang demokan pada hari ini. Harapan terbesar tidak sampai muncul kalimat tidak lulus, Pak, Bu. Karena itu sangat cita-cita terbesarnya itu Bapak Ibu. Baik, Bambang akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.